Baiklah, kali ini kita mulai pembahasan soal KSM Matematika MTS tahun 2023 di nomor 8. Di situ ada soal diberikan 4 bilangan P, Q, R, dan S. Jika rata-rata P dan Q adalah 37,5, rata-rata Q dan R adalah 50, rata-rata R dan S adalah 25, maka rata-rata P, Q, R, dan S adalah. Baik, kita tulis seperti ini ya. Jadi, penulisan rata-rata harus diberi garis di atasnya. Seperti ini, yang dibaca dengan bar. P plus Q bar atau rata-rata P ditambah Q adalah 37,5. Rata-rata Q ditambah R adalah 50 dan rata-rata R ditambah S adalah 25. Yang pertama, kita harus tahu dulu rata-rata itu apa sih? Jadi, rata-rata itu sebenarnya adalah hasil jumlah kemudian dibagi dengan jumlah anggota. Maksudnya apa ya? Jadi 37,5 ini sebenarnya adalah hasil penambahan nilai dari P ditambah Q dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena anggotanya cuma 2, yaitu P dan Q saja. Maka P plus Q dibagi 2 adalah 37,5, begitu juga dengan yang lainnya. Setelah kita tahu apa rata-rata itu, selanjutnya kita cari nilai asli dengan dikalikan 2. Karena tadi rata-rata itu dibagi 2, maka nilai aslinya dikalikan 2 dong. Jadi P ditambah Q itu sama dengan 2 dikali 37,5, yaitu 75. Q ditambah R sama dengan 2 dikali 50, sama dengan 100. R ditambah S sama dengan 2 dikali 25, sama dengan 50. Oke, selanjutnya kita total P, Q, R, dan S. P ditambah Q adalah 75. R ditambah S adalah 50. Jadi cuma persamaan atas dan yang paling bawah yang dipakai ya. Maka 75 ditambah 50 sama dengan 125. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Setelah kita mendapatkan totalnya, baru yang terakhir kita cari rata-ratanya. Nah, untuk mencari rata-rata, maka nilai 125 kita bagi dengan 4. Kenapa dibagi 4? Karena kali ini anggota kita ada 4, yaitu P, Q, R, dan S. Maka 125 dibagi 4 sama dengan 31,25. Jadi jawaban dari nomor 8 adalah C, yaitu rata-rata P, Q, R, dan S adalah 31,25. Kita lanjutkan ke pembahasan soal selanjutnya. Panitia Kurban Masjid Al-Huda akan membagikan daging kurban ke 4 RT, yaitu RT A, RT B, RT C, dan RT D. Panitia yang ditugaskan ke RT A adalah sebanyak 3 orang, ke RT B sebanyak 3 orang, ke RT C sebanyak 2 orang, dan ke RT D sebanyak 3 orang. Banyaknya cara yang mungkin untuk menugaskan 11 orang panitia tersebut adalah, dalam hal ini kita akan masuk ke materi permutasi. Nah, permutasi itu biasanya dilambangkan dengan N dengan tanda seru, atau kita baca dengan N faktorial. Maksudnya gimana sih? Jadi di sini saya ada contoh ya. 5 faktorial atau 5 dengan tanda seru, itu cara mengerjakannya adalah dengan kita kalikan dengan angka yang lebih kecil sampai ke 1. Jadi 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Begitu juga dengan 7 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah,
Kalau sudah kita pahami cara mengerjakan permutasi, sekarang kita kembali ke materi soal kita ya. Di sini kita kelompokkan dulu, jadi akan ada 4 RT yang dibagi, yaitu RTA, RTB, RTC, dan RTD. Masing-masing RT, di RTA ada 3 panitia, RTB ada 3 panitia, RTC ada 2 panitia, dan RTD ada 3 panitia. Yang kalau kita total berarti ada 11 panitia. Jadi, akan ada 11 panitia yang ditugaskan di 4 RT. Yang ditanyakan di sini adalah banyaknya cara untuk menugaskan 11 panitia tersebut. Kenapa sih harus dicari caranya? Kenapa harus dicari kemungkinan cara yang akan dipakai? Bukannya tinggal dibagi aja ya? Nah, kita misalkan seperti ini. Misalnya 11 panitia ini punya nama. Namanya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan K. Terserah kalian sih namanya siapa. Jadi misalnya ada 11 orang ini nih. Nah, untuk ditaruh di RTA aja, pasti akan ada banyak sekali kombinasi. Ada ABC, ABD, ACD, AFD, dan seterusnya. Apalagi di RT-RT selanjutnya, RT-nya ada 4 loh ini, pasti akan ada banyak sekali kombinasi nantinya. Jadi, untuk menempatkan 11 panitia di 4 RT, kita butuh permutasi. Nah, kita tulis seperti ini. Yang atas adalah jumlah panitia, yang bawah adalah jumlah panitia di masing-masing RT. Maka 11 faktorial RTA per RTA, RTB, RTC, dan RTD. Nah, di RTA tadi kan ada 3 ya, jadi kita tulis 3 faktorial, dan seterusnya. Jadi 11 faktorial per 3 faktorial dalam kurung 3 faktorial dalam kurung 2 faktorial dalam kurung 3 faktorial. Selanjutnya kita jabarkan. Seperti ini. 11 faktorial berarti 11 kali 10 kali 3 kali 9 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1 sama 2 faktorial berarti 2 kali 1, yang terakhir 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. Oke. Nah, ini kan ada yang sama nih, 3 kali 2 kali 1. Di atas juga ada, jadi tinggal kita coret atau kita eliminasi. Nah, yang kita eliminasi tadi udah hilang ya. 6 ini adalah hasil kali dari 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 kan 6, kali 1 tetap 6. Nah, kemudian ini sama hasilnya 6 juga. 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Nah, kan masih ada yang sama ya. 6 yang di pembilang dan penyebut juga ada 6. Jadi kita coret sisa 6 1. Kemudian 4 kita bagi dengan 2. Selanjutnya, karena 6-nya kita udah coret 1, jadi tinggal 1. Kemudian 4 dibagi 2 sama dengan 2. Tinggal 11 kali 10 kali 9 kali 7 kali 5 kali 2 dibagi 6. Nah, untuk memudahkan lagi, di sini kita kalikan dulu 10 kali 9-nya. Pokoknya mana yang bisa dibagi 6 kita kalikan dulu. Kebetulan ini yang bisa 10 kali 9. Hasilnya adalah 90. Selanjutnya nanti 90 kita bagi 6. Hasilnya adalah 15. Ya, tinggal kita kalikan aja nih.
11 kali 15 kali 7 kali 5 kali 2 sama dengan 92.400 cara. Nah, jadi kalian karena nanti di KSM tanpa kalkulator harus pintar-pintar nyari celah ya. Mana yang bisa dicoret-coret, mana yang bisa dikali dulu, dibagi dulu. Jadi jawabannya banyaknya cara yang mungkin untuk menugaskan 11 orang panitia ke 4 RT adalah C, yaitu 92.400 cara. Semoga bisa dipahami ya. Ini adalah soal nomor 11 kalau di soal KSM 2023. Jadi soal ini adalah soal integrasi tentang hukum waris ya. Seorang laki-laki wafat meninggalkan seorang ibu, seorang nenek dari ibu, seorang istri, 2 anak laki-laki, dan 4 anak perempuan. Harta yang ditinggalkan sebesar 600 juta rupiah, serta hutang sebesar 114 juta rupiah. Selisih bagian yang diperoleh 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan adalah, dalam hal ini kita harus memahami dulu hukum waris. Nah, ini bisa ditelaah dulu ya. Jadi harta warisan itu harus digunakan membayar hutang terlebih dahulu, baru kemudian dibagi ke ahli waris. Jika dalam keluarga itu ada anak, maka istri akan mendapatkan 1/8. Kemudian, jika ibu dan bapak, ada ibu dan bapak yang ditinggalkan, maka jika ada anak dalam keluarga itu, ibu atau bapak mendapatkan 1/6. Nenek dari ibu bisa mendapatkan 1/6 dengan syarat ibu sudah wafat. Jika ibu masih hidup, maka nenek dari ibu tidak mendapatkan bagian karena dianggap mendapatkan bagian yang sama dengan ibu. Sisanya untuk anak mendapatkan asoba. Asoba di sini berarti sisa. Jadi harta yang sudah dibagi dengan ahli waris, sisanya kemudian diberikan kepada anak. Dengan ketentuan anak laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lipat lebih banyak daripada anak perempuan. Oke, kita lanjut ya. Harta warisan yang ada di soal itu ada 600 juta, dikurangi dulu dengan hutang yang dimiliki oleh laki-laki yang wafat yaitu sebesar 114 juta, maka hasilnya adalah 486 juta yang nantinya akan dibagi ke ahli warisnya. Ahli waris di sini ada istri dan ibu. Istri mendapatkan 1/8 yang artinya 486 juta dibagi 8. 1/8 ini maksudnya dikali 1 bagi 8 ya. Nah, nanti maka istri akan mendapatkan 60.750.000. Kemudian ibu mendapatkan 1/6 yang artinya 486 juta dibagi 6 sama dengan 81 juta. Nah, asoba atau sisa yaitu harta ini dikurangi bagian istri kemudian dikurangi bagian ibu adalah sisa 344.250.000 dan ini dibagi untuk anak-anaknya. Anak-anaknya tadi ada berapa ya? Ada 2 laki-laki dan 4 perempuan. Ingat, karena 1 anak laki-laki bagiannya 2 kali anak perempuan, maka 1 anak laki-laki kita hitung 2 ya. Kita namai saja bapak ini adalah Fulan ya. Fulan ini kan memiliki 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Kita umpamakan menjadi 8 anak. Karena laki-lakinya tadi kan kita hitung 2. Berarti 2 kali 2 4 ditambah 4 sama dengan 8 anak. Oke? Keep in your mind ya. Kita lanjutkan. Jadi bagian tiap anak tadi kan 300, bagian untuk anak tadi kan 344.250 juta ya. Ini dibagi 8 sesuai dengan yang saya jelaskan tadi.
maka nanti per anak akan mendapatkan 43.031.250. Nah, ini per anak ya, atau bisa langsung kita asumsikan anak perempuan, karena anak perempuan hanya mendapatkan satu bagian. Nah, kalau anak laki-laki bagaimana? Maka hasil ini dikali 2, karena anak laki-laki kan dapat 2 kali lipat dari perempuan ya. Jadi anak laki-lakinya mendapatkan 86 juta sekian. Yang ditanyakan tadi adalah selisih bagian yang diperoleh 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Ini 86 juta sekian adalah bagian yang diperoleh oleh 1 anak laki-laki. 1 anak laki-laki dapat 2 kali lipat dari perempuan ya. Jadi untuk 2 anak laki-laki adalah 172 juta sekian. Ini adalah hasil kali dari 86 juta ini dikali 2, hasilnya adalah 125 ribu. Maka selisih 2 anak laki-laki dengan 1 anak perempuan adalah 172.125.000 dikurangi 43.031.250. Selisihnya adalah 129.093.750. Sampai di sini semoga bisa dipahami ya.